Perkenalkan, nama saya Rema Sefri Fatrozi, NIM 13122000288. Perkenalkan, nama saya Nikita Rafesara dengan NIM 13122000275. Nama saya Salsabila Nova dengan NIM 13122000259. Nama saya Jigarmi Fauzan, NIM 13122000276. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 131212316. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mengilustrasikan sebuah proses negosiasi. Yang pertama yaitu terkait kasusnya sendiri. Nah, di sini di dalam ilustrasinya itu ada seorang pengendara sepeda yang bernama Rema. Nah, Rema saat mengendarai sepeda itu tidak berhati-hati karena dia mengendarai sepeda sambil menggunakan handphone dan juga tidak menggunakan helm. Nah, kemudian di sisi lain ada seorang pejalan kaki yaitu Gigar, seorang mahasiswa yang hendak berangkat ke kampusnya yaitu di Untak Surabaya. Gigar berangkat dengan terburu-buru sehingga saat ia berjalan ia tidak menoleh dulu sebelum menyeberang, menoleh ke kanan maupun menoleh ke kiri. Sehingga dari kejadian tersebut akhirnya terjadilah tabrakan antara Rema dan Gigar karena kedua belah pihak tersebut tidak berhati-hati dalam berkendara dan juga dalam berjalan kaki di jalan. Nah, kemudian akhirnya setelah kejadian tersebut, kedua belah pihak yaitu Rema dan Gigar memutuskan untuk menyelesaikan perkara di antara mereka melalui proses negosiasi, yaitu proses di mana ada dua belah pihak yang tawar-menawar atau mengusulkan pendapatnya masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama. Pakai motor kemana ya? Ini jalan. Pagi-pagi belanja dulu, masak. Oke. Hai. Aduh, nanti ada kelas nih, APS. Belum belajar negosiasi lagi. Kan belajar dulu lah, bentar dikit. Oh, negosiasi seperti ini. Yang mana ya? Cep lah. Oke, ini aja lah. Biar nggak telat, harus siap-siap sekarang. Ini juga lah. Nah, sudah. Ini aja sama laptop. Masukin tas dulu. Semoga setelah aku belajar, aku bisa memahami materinya di kelas. Ada pertanyaan apa ya dari dosennya? Negosiasi. Gampang lah. Tinggal negosiasi itu kan simple ya. Gampang. Angkat aja. Ini masih di jalan. Gimana, Mas? Kamu jalan nggak lihat kiri kanan? Ada motor. Aku naik motor udah pelan loh. Lah masnya gimana lo? Bukan.
Aku udah jalan biasa-biasa aja sampai tabrak gitu. Ya enggak, aku udah pelan. Kamu yang nggak lihat dia tadi. Ini gimana nih, sepatu saya sobek nih. Terus Nah, ini- kamu sobek. Lo motorku ini lecet semua ini Iya, gimana? masnya main HP, ngapain motoran main HP? Orang udah di aturan lalu lintas udah nggak boleh main HP. Ngapain main HP? Tapi kan aku pelan tadi. Nah, nggak ada pembelaan. Ya nggak bisa, kamu sendiri juga nggak lihat kiri kanan. Hukum tuh hitam putih, nggak boleh. Orang sampean udah melanggar Nggak kok. bisa, kamu sendiri juga salah. Nggak boleh. Kamu nggak lihat kiri kanan. Udah mbak aja ke kantor polisi, gimana? Siapa yang salah? Jangan, kita selesaikan aja di sini, jangan sampai ke polisi. Kamu juga nggak lihat, kamu salah juga harusnya, jangan nyalain aku sendiri. Ya masnya kan nggak mau untuk salah. Nah, ditentukan aja di kepolisian siapa yang salah. Ya, janganlah, kamu sendiri juga salah. Ya masnya takut. Ya enggak lah, aku nggak takut. Ya kalau nggak takut langsung Ya aja. udah gini aja, selesaikan secara baik-baik aja. Ayo kita obrolin gimana maunya. Ya aku minta 200 lah. 200 terus ini gimana ini? Ini urusan nih Sampai sampai nggak bisa. Wah. Aku juga mau tanggung jawab 500 aku ini gimana? Nah, celana aku ini 1 juta. Nggak bisa. Ya udah lah, kita selesaikan ngobrol dulu aja. Udah kita selesaikan dulu mas. Kita apa? Ngobrolin. Ini. Gimana? Tadi masnya kan juga apa nggak lihat jalan kan? Aku juga tadi agak buru-buru masalahnya. Gimana? Masnya mau gimana? Ya, seharusnya Penyelesaiannya? tadi masnya lihat-lihat dulu di jalan, jangan main HP aja. Oke, aku salah kalau aku main HP. Tapi masnya juga salah tadi. Aku lihat masnya nggak apa lihat kiri kanan juga masalahnya. Kalau kayak gini nggak fair dong. Aku ganti masnya 200.000 buat sepatu, sedangkan motorku kayak gitu. Gimana? Ya nggak sama-sama fair gitu loh. Oke, tadi keburu-buru ke kampus, Ya. jadi ya oke lah aku salah, tapi yes gimana? Atau masnya perbaikin sendiri, atau aku ya aku aja yang tanggung untuk Ya aku kalau perbaiki sendiri habis berapa itu motorku? ya gimana mas juga salah, saya juga salah. Nah kalau misal saya harus mengganti dengan nominal sekian, ya saya juga ada yang rusak nominalnya lebih dari itu, gimana? Nih, harga spakborku aja 500.000. Tapi kan itu bisa ditempel mas, atau enggak apa sih? Enggak pakai- mau lah aku. Orang itu apa? Kamu kesalahan ada di kamu juga kok. Ya kan masnya juga ikut serta salah, kan nggak cuman menghakimi saya aja. Itu kalau misal saya sampai ganti punya saya di marketplace juga, punya saya 1 juta celananya, sepatu 200, sudah 1,2. Nah ini cuma 500 loh mas, sampai kalau ganti gak sampai kurang mas, masih nambahin. Ya kalau misal masnya mau enak-enak, ya udah sampean urus aja punya sampean, biar punya saya aja, saya urus tanggung sendiri gitu. Gimana? Nah sampean saya ganti punya sampean ngeganti punya saya, masih kurang gitu. Punya saya 1,2, punya sampean 500. Gimana? Udah. Gimana? Tapi ini ya sama-sama ganti sendiri berarti. Boleh. Ya itu tanggung jawab sampean, karena sampean lalai dalam berkendara. Kan saya Oh, juga, jangan bilang aku lalai, kamu juga lalai. nah, ya, makanya saya kan mengasih solusi supaya ya udah sampean tanggung sendiri, saya tanggung sendiri. Gak ada yang tanggung jawab, jadi ya tanggung jawab ke diri Anda sendiri aja. Masing-masing berarti. Ya masing-masing aja. Nah, oke. Kan nggak nemu titik tengahnya kalau bahas soal nominal, orang nominalnya beda. Oke, berarti sini aku ngaku salah ya. Ya aku juga salah. Salah kan? Oke, jadi ini kita sepakat memperbaiki sendiri-sendiri ya. Oke. Jadi masnya tanggung jawab ke diri sendiri, saya juga tanggung jawab ke diri sendiri. Oke, berarti sepakat ya. Oke. Masnya tadi emang mau kemana? Aku tadi tuh sebenarnya mau ini belanja. Soalnya kan mau buat sarapan kan. Mau belanja. Lah kebetulan tadi temanku itu telepon nanyain. Terus ya udah, akhirnya kan aku nggak fokus juga. Tadi masa mau kemana? Kayaknya juga kelihatannya kok buru-buru gitu. Tadi tuh mau ke kampus, soalnya jam kuliah aku tuh mepet, aku baru berangkat tuh mepet. Jadi tadi sempat belajar dulu. Nah kalau ini berkaitan nih sama case kita nih, jadi aku belajar negosiasi. Nah waktu saya ditabrak sama masnya nggak secara langsung kita ngadain negosiasi. Iya. Oke.
Ya, aku lebih ya paham. lain kali masnya kalau apa berangkat jangan telat-telat Iya. biar nggak sama-sama buru-buru juga. Ya maksudnya juga kalau misalnya ngendirin motor juga harusnya lihat-lihat lah ya. Iya. Jangan main HP. Ntar kalau misalnya main HP kan gak cuma saya, siapa tahu masnya di kala waktu yang lain mas lagi nyetir motor terus mas masih main HP nabrak yang lain kan takutnya nggak nemu titik tengah kayak kita Iya, sekarang. iya. Ntar malah Ya, jadi ke masnya juga. kesalahan mas kilaf mas. Iya, ya aku juga tadi bilang soalnya nggak baik kanan kiri. Sudah, berarti aku bisa ini ya. Boleh. Atau mau tak antar sekalian ke kampus? Kuliahnya jam berapa? Buka, ngerepotin mas. Enggak, aman aja. Kan ya tadi kan sempat ada apa? Permasalahan kan. Ya udah berhubung kita sekarang udah baikan, udah sepakat. Udah, antar aja yuk. Oke, Yuk. Yuk. Kampus saya mana, Mas? di Untak. Oh, entar. Mas, Yuk. terus keburu-buru ini. Oh iya, oke. Telat. Ambilin dulu ya, ntar di Ya, depan. ayo. Kok telat mampus nih. Keburu lupa nih mas ya. Ya, aku mas sampai mas. Ayo. Jadi, di video tersebut merupakan ilustrasi pada proses negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Nah, pada permasalahan tersebut, pengendara motor yaitu yang diperankan oleh Mas Rema dan juga penjalan kaki yang diperankan oleh Gigar itu mengalami insiden kecil. Pada permasalahan tersebut, pengendara motor tidak berhati-hati dalam berkendara dan juga pejalan kaki tidak menoleh kanan kiri dalam menyeberang, sehingga menyebabkan insiden kecil di antara para pihak. Nah, kejadian tersebut tuh menyebabkan perselisihan para pihak sehingga pada penyelesaian sengketanya dibutuhkan penyelesaian secara negosiasi. Mengapa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara negosiasi? Penyelesaian negosiasi sendiri dipilih karena digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu rumit dan juga tidak membutuhkan proses dalam penyelesaian yang lama serta tidak perlu penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan. Nah, negosiasi sendiri penjelasannya merupakan salah satu upaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dalam proses negosiasi dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih dan penyelesaian tersebut digunakan untuk mencapai kesepakatan. Dan dalam proses negosiasi terjadi tawar-menawar untuk mengatasi perbedaan pendapat pada suatu masalah. Nah, pada ilustrasi video tersebut mengenai negosiasi ini, Rema sebagai pengendara motor dan Gigar sebagai pejalan kaki yang mengalami insiden kecelakaan kecil yang dimana akhirnya mereka berdebat untuk menentukan siapa yang salah. Setelah perdebatan yang cukup panjang, mereka melakukan proses negosiasi satu sama lain dan melakukan tawar-menawar dalam proses ganti rugi akibat insiden tersebut. Setelah melakukan negosiasi, mereka sepakat untuk bertanggung jawab, menyelesaikan kerusakan yang terjadi masing-masing, dan penyelesaian permasalahan tersebut selesai sesuai kesepakatan para pihak. Dalam negosiasi sendiri selalu melibatkan orang dengan menggunakan cara-cara pertukaran tertentu dalam permasalahan yang tidak terlalu pelik. Di permasalahan yang terjadi di antara Mas Rema dan Gigar, mereka menggunakan tawar-menawar yang dilaksanakan dengan tatap muka. Dan biasanya negosiasi ini menyangkut sesuatu yang belum terjadi dan yang kita inginkan untuk terjadi. Negosiasi dilakukan jika komunikasi dilakukan dengan baik dan saling percaya dengan menggunakan prinsip win-win solution agar terjalin kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Untuk negosiasi sendiri memiliki beberapa kelebihan. Menurut Roger Fisher, William L. Ury, dan Bruce Patton dalam buku berjudul Getting to Yes Negotiation Agreement Without Giving In, ada 4 kelebihan negosiasi. Yang pertama, negosiasi memiliki kelebihan untuk mengetahui pandangan lawan. Dan yang kedua, kesempatan mengutarakan isi hati didengar pihak lawan. Kemudian kelebihan yang ketiga, mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh para pihak. Dan yang keempat, dapat diadakan dan diakhiri oleh sewaktu-waktu. Namun negosiasi sendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut yakni tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dalam mengambil kesepakatan, kemudian sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
Dan kekurangan yang lain dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihaknya. Dan yang terakhir, kekurangan negosiasi adalah dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan. Agar negosiasi sendiri berjalan dengan efektif harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Kemudian kesiapan untuk melakukan negosiasi tersebut. Terus adanya keseimbangan kekuatan antara para pihak. Kemudian pembahasan secara menyeluruh dan terjalin komunikasi antara para pihak dan rasa percaya antara para pihak, serta sengketa yang ada tidak terlalu pelik. Nah, di dalam suatu negosiasi itu ada beberapa teknik yang biasanya bisa digunakan oleh para pihak yang terlibat, seperti teknik negosiasi kompetitif, teknik negosiasi kooperatif, teknik negosiasi yang bertumbuh pada posisi, teknik negosiasi yang bertumbuh pada kepentingan, teknik negosiasi yang bersifat lunak, dan teknik negosiasi yang bersifat keras. Nah, untuk ilustrasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu terkait sengketa antara Rema sebagai pengendara sepeda motor dan juga Gigar sebagai mahasiswa, sebagai pengguna pejalan kaki, para pihak tersebut menggunakan teknik negosiasi yang bertumbuh pada posisi. Nah, kenapa kita bisa menyebutkan bahwa para pihak tersebut menggunakan teknik negosiasi yang bertumbuh pada posisi? Karena seperti yang ada di ilustrasi sebelumnya, para pihak yaitu Rema dan Gigar masing-masing bertumbuh pada posisinya masing-masing, yaitu mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti yang contohnya tadi, Rema sebagai pengendara motor, ia menginginkan untuk Gigar sebagai pejalan kaki mengganti selebornya yang beset. Sedangkan Gigar sebagai pengguna pejalan kaki menginginkan Rema untuk mengganti celana jeans dan sepatunya yang rusak karena terjatuh saat ditabrak oleh Rema. Namun kemudian teknik negosiasi tersebut juga bisa dikatakan sebagai teknik negosiasi kompetitif karena masing-masing pihak itu berpikir bahwa tujuan dari suatu negosiasi yaitu win-lose solution, di mana salah satu pihak harus menang dan pihak lain harus kalah atas suatu negosiasi tersebut. Namun pada akhirnya karena merasa tidak ada jalan keluar yang baik, akhirnya Rema dan Gigar sebagai negosiator di dalam kasus tersebut memutuskan untuk menggunakan teknik negosiasi kooperatif, di mana para pihak akhirnya setuju untuk mencapai win-win solution, yang mana hal itu dibuktikan dari kesepakatan yang ada, yaitu masing-masing pihak bersedia untuk bertanggung jawab atas kerugiannya masing-masing. Rema bersedia untuk mengganti selebornya sendiri, Gigar juga bersedia untuk mengganti jeans dan sepatunya sendiri. Gampang lah. Ngajak lah. Semoga dapat tambahan di lah. Apa Mas? Bisa Aku tahu, loh, Mas. pak motor ya alon-alon. Sampai belok ada motor. Kon mlaku gak didelok. Apa? Iki opo iki? Lah iki mau motorku ya lecet kabeh. Sepatu suwe iki. Los tadi. Ini 1 juta ini. Sepatu. Saya kasih kok. Ya, Masnya orang mana? aku orang. Enggak kalau pesawat. Motor. Habis gede. Wis gede. Astaga.